warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Nadia, selaku dosen mata kuliah program perencanaan program komunikasi. Izinkan saya mempresentasikan tugas 3 saya mengenai kampanye digital pencegahan cyberbullying di kalangan remaja. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rahayu dari IPB Bogor. Adapun presentasi yang akan saya presentasikan mengenai kampanye digital pencegahan cyberbullying di kalangan remaja. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying? Singkatnya, cyberbullying itu merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti atau membuat marah atau memperlakukan seseorang atau mereka yang menjadi sasaran. Latar belakang dari pencegahan atau cyberbullying di kalangan remaja, salah satunya penggunaan media sosial di kalangan remaja yang terus meningkat. Kenapa sih penggunaan media sosial di remaja itu terus-menerus meningkat? Salah satunya disebabkan oleh era atau zaman digital yang sudah menjadi kebutuhan di kalangan remaja, yang mana media sosial tersebut dijadikan tempat berekspresi diri, mengekspresikan diri atau sarana koneksi teman di kalangan mereka, khususnya remaja, agar terlihat trendy atau tidak ketinggalan zaman. Latar belakang yang kedua, fenomena cyberbullying. Di sini sering munculnya dalam bentuk hinaan, ejekan, atau penyebaran komentar negatif di media sosial. Contohnya, menyebarkan kebohongan atau memposting foto-foto seseorang untuk tujuan mempermalukan di media sosial, atau mengirimkan suatu ancaman yang menakuti, menyakitkan seseorang di media sosial. Itu salah satu contohnya. Bahkan bisa jadi mengucilkan di antara pertemanan remaja yang ditujukan salah satu seseorang tersebut. Adapun dampak nyatanya itu cyberbullying mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial remaja, sehingga membutuhkan program komunikasi edukatif yang persuasif.
Kenapa sih ini bisa terjadi? Rendahnya kesadaran remaja mengenai dampak cyberbullying. Para kalangan remaja menganggap interaksi di media sosial itu kadang merupakan hanya sekedar candaan atau ekspresi bebas yang mereka lakukan, tanpa disadari bahwa mereka mengarah ke cyberbullying, yaitu membuat seseorang itu merasa takut, merasa dihina, merasa diejek, hingga menimbulkan dampak yang negatif bagi si korban tersebut. Lalu kurangnya edukasi dan juga tingginya penggunaan media sosial tanpa pengawasan komunikasi yang baik. Salah satunya mungkin penggunaan media sosial tanpa pengawasan orang tua atau hubungan keluarga si pelaku kurang harmonis atau pola asuh kurang baik, hingga si pelaku tersebut bisa jadi itu merupakan curahan atau ekspresi yang dia dapatkan di kalangan keluarga sendiri. Tujuan program kampanye cyberbullying ini meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya cyberbullying. Cyberbullying berdampak sangat merusak pada korban maupun pelakunya. Dampak yang meliputi pada si korban ini bisa seperti gangguan psikologis, depresi, kecemasan, atau menurunnya kepercayaan diri, atau bahkan mengarah hingga bunuh diri. Dan bagi si pelaku juga bisa berdampak negatif, yaitu dengan demikian si pelaku itu akan terkena sanksi. Dari terkena sanksi tersebut, otomatis si pelaku ini akan mencuat atau bahkan muncul di media-media sosial. Ini loh si pelaku yang membuli, ini loh orangnya yang membuli si A. Dengan demikian si pelaku tersebut otomatis merasa malu, merasa menyesal, dan lain sebagainya, sehingga juga bisa membuat rendah diri atau penyesalan yang mana dia lakukan tanpa sadar di media sosial tersebut. Lalu penggunaan media sosial yang bijak. Penggunaan media sosial yang bijak ini dapat menjadikan memutus tali rantai cyberbullying di kalangan remaja. Dalam arti berbijaklah dalam media sosial, yaitu seperti apa sih penggunaan
media sosial yang dikatakan lebih bijak dengan mensaring konten-konten atau mensaring lagi sharing-sharing atau info-info yang didapat di media sosial sebelum kita menyebarluaskan. Lebih bijak lagi kita memilih-milih konten untuk disebarluaskan. Apakah konten tersebut layak atau pantas disebarluaskan? Kita agar lebih bijak bisa mengenali konten tersebut baik atau tidak pantas ditayangkan. Lalu budaya positif. Budaya positif salah satunya tidak jauh beda dengan penggunaan media sosial yang lebih bijak, yaitu bisa dengan memposting-posting hal-hal yang berbau edukasi, edukatif, atau dengan memberikan komentar-komentar yang memberikan semangat seseorang, membangkitkan semangat untuk lebih menjadikan seseorang tersebut merasa dihormati, dan lain sebagainya. Adapun target sasaran dari kampanye digital cyberbullying ini yaitu usia remaja 15 sampai 22 tahun. Baik itu siswa SMA, mahasiswa, ataupun kalangan remaja. Penggunaan media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Strategi program komunikasi. Apa sih strateginya untuk memberikan pemahaman agar pencegahan cyberbullying ini bisa disasarkan atau dimengerti di kalangan remaja, itu dengan kampanye media sosial bisa dengan berbentuk video edukasi atau poster. Tentunya kampanye atau pembuatan video-video atau poster ini bisa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan trennya kalangan remaja tersebut, agar mereka bila dibuatkan atau diberikan tontonan video itu yang lebih menarik, tidak membosankan, hingga mereka memperhatikan, mereka bisa menyerap dari edukasi melalui video-video yang ditayangkan atau poster-poster digital yang ditayangkan sesuai dengan sasaran para remaja. Bisa juga dengan seminar. Seminar ini bisa diberikan di sekolah-sekolah, tentunya dengan mengundang para narasumber atau juga korban-korban bullying, atau bahkan artis-artis yang lagi tren atau lagi naik daun. Agar apa? Agar para remaja ini terpikat adanya seminar tersebut,
tidak membosankan atau mempunyai daya tarik lah bagi remaja tersebut untuk mengikuti seminar pencegahan bullying. Media komunikasi apa aja sih yang suka atau diminati atau bahkan suka ada atau bahkan memang sudah trendy di handphone atau sarana digital yang remaja miliki? Contohnya Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Itu merupakan sarana komunikasi yang bisa sebagai media komunikasinya. Adapun tahapan pelaksanaannya, dipersiapkan materinya, lalu pembuatan kontennya itu konten komunikasi digital yang bisa dimengerti, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, bahkan diminati oleh sasaran si remaja tersebut. Evaluasi program, jumlah peserta, respon audiens, dan kuesioner pemahaman, dan efektivitas pesan. Kesimpulan, begitu pentingnya peran digital, program komunikasi digital memiliki peran penting dalam mencegah cyberbullying di kalangan remaja. Lalu strategi kreatif dan edukatif yaitu strategi komunikasi yang kreatif dan edukasi mampu meningkatkan kesadaran program media sosial secara positif. Dan tentunya dukungan bersama, baik itu dukungan sekolah, dukungan keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Demikian Ibu Nadia, presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, masih dalam tahap pembelajaran. Kami mohon bimbingannya dan arahannya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.